Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah baik. Iya nak. Hari ini kita belajar bersama Bu April ya nak. Ya, kita belajar pembelajaran tematik. Tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 1 dan 2 ya nak. Ya anak-anak, buka LKS-nya halaman 104 ya. Ya, kita di sini akan belajar pembelajaran 1 subtema 4 yaitu hidup rukun di masyarakat. Ya, di sini Ibu April akan membacakan materi bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Coba anak-anak buka LKS-nya bagian ayo membaca. Nah, di sini ada materi bahasa Indonesia di mana dengarkanlah gurumu membaca teks di bawah ini. Membuang sampah di tempat sampah. Rumah Udin bersih dan rapi. Setiap ruangan disapu setiap hari. Halamannya juga dibersihkan setiap hari. Di dalam dan di luar rumah tidak ada sampah berserakan. Udin membuang sampah di tempat sampah. Sebaliknya, rumah Badu kotor dan tidak rapi. Sampah berserakan di mana-mana. Got di depan rumah Badu penuh dengan sampah. Badu membuang sampah di got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi di teks membuang sampah di tempat sampah yaitu ada Udin dan Badu. Nah, rumah Udin itu bersih anak-anak, sedangkan rumahnya si Badu kotor. Si Badu ini suka sekali membuang sampah di got gitu ya. Nah, setelah itu si Badu ini mengajak Udin untuk membuang sampah di got juga. Tetapi si Udin menolak keras. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, setelah seperti itu, si Badu menyadari anak-anak bahwa perbuatannya tidak baik. Lalu si Badu meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah anak-anak? Pintar mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Iya betul anak-anak. Jadi anak-anak tidak boleh ya seperti Badu. Ya, kalau membuang sampah tetap di tong sampah. Begitu ya anak-anak. Ya anak-anak, sekarang anak-anak buka LKS-nya kembali ya, halaman 105. Ya, di sini Bu April akan membahas pelajaran SBDP KD 3.4 dan 4.4. Coba anak-anak lihat di bagian ayo membaca. Nah, di sini ada materi di mana di sekitar kita banyak kita jumpai bahwa alam yang bisa digunakan untuk membuat prakarya. Contohnya pelepah daun pisang. Nah, pelepah daun pisang itu kalau di bahasa Jawa itu artinya gedebok. Pernah dengar ya anak-anak? Atau bisa disebut juga gagang daun pisang. Nah, itu yang disebut pelepah pisang.
Setelah itu ada kulit jagung. Nah, setelah itu ada daun kering dan seterusnya. Dari biji-bijian, apa saja anak-anak contohnya? Ada biji sawo, biji jagung, kedelai, kacang hijau, jinten. Jintennya warnanya hitam, padi, dan sebagainya. Nah, di sini ada materi biji-bijian. Biji-bijian diperoleh dari tumbuhan. Bijian-bijian ini banyak pula macamnya. Demikian pula bentuk, ukuran, warna, dan teksturnya. Biji-bijian ini hendaknya dikeringkan terlebih dahulu agar warnanya tidak berubah lagi. Demikian pula penyusutannya. Bila perlu dapat pula digoreng tanpa minyak. Nah, jadi anak-anak, ada biji-bijian untuk bisa membuat prakarya. Lah, biji-bijian itu contohnya apa saja anak-anak tadi? Apa? Pintar! Ada biji sawo, Bu. Ada biji sawo, ada biji jagung, kedelai, kacang hijau, jinten hitam, padi, dan sebagainya. Nah, tadi kan biji-bijian ya, Nak. Nah, sekarang kita yang daun-daunan. Nah, daun-daunan adalah bahan kolase yang sangat mudah diperoleh untuk dijadikan bahan kolase. Diambil daun kering atau daun yang sudah gugur. Pilihlah warna daun kering yang berbeda-beda agar dalam penyusunannya menjadi sebuah lukisan atau desain akan lebih mudah. Nah, jadi daun itu bisa juga nak dibuat untuk prakarya. Nah, itu sebutannya kolase. Nah, di mana anak-anak harus memetik daun ya, memetik daun yang bentuknya berbeda seperti itu ya. Contohnya daun pepaya itu seperti jari tangan kita, ya enggak? Pernah lihat ya? Nah, setelah itu ada daun mangga. Nah, daun mangga, daun mangga tidak menyirip gitu. Ya, kalau daun pepaya itu seperti jari. Nah, berarti berbeda ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa itu digunakan untuk motif lain seperti itu. Dengan cara anak-anak harus mengeringkan daun terlebih dahulu seperti itu. Nah, akan menjadi sebuah lukisan atau desain yang akan lebih mudah. Nah, setelah itu yang ketiga ada kulit-kulitan. Nah, kulit-kulit berasal dari kulit buah dan kulit batang tumbuh-tumbuhan. Tidak semua kulit buah dapat dijadikan bahan kolase. Demikian pula dengan kulit batang, kulit salak, kulit rambutan, kulit batang yang dapat dijadikan kolase diantaranya rambutan, kulit pisang, dan kelopak bambu. Nah, kenapa Ibu kok cuma hanya itu? Nah, kalau kulit salak teksturnya kaku ya Nak. Jadi anak-anak bisa memotong kecil-kecil seperti itu Nak. Nah, kulit kacang juga teksturnya kering, bisa dipotong juga dan sebagainya. Seperti itu ya Nak. Nah, sekarang anak-anak buka LKS-nya halaman 106 ya Nak. Di sini Ibu akan menjelaskan matematika KD 3.3 dan 4.3 ya Nak. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo belajar. Ya, ini masih pembelajaran 1 ya Nak. Nah, di sini ada operasi hitung campuran yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Operasi yang berada di depan dikerjakan lebih dahulu. Nah, perhatikanlah contoh berikut. Nah,
Ini nomor 1 ada 136 ditambah 147 dikurangi 193. Nah, tetapi nak, coba dilihat di LKS itu ada kesalahan ya nak dalam mencetaknya ya. Ibu akan mencontohkan di sini, gitu ya nak. Nah, tadi kan soalnya 136 ditambah 147 dikurangi 193. Operasi yang berada di depan dikerjakan lebih dulu ya nak. Nah, jadi 136 ya, 136 ditambah 147 gitu ya. Nah, menggunakan susun pendek nak. Nah, gitu ya. 6 ditambah 7 berapa nak? Pintar, 13 Bu. Angka 3-nya dulu yang ditulis, satunya simpan di atas. Berarti 4 ditambah 3 7 ditambah 1 8. 1 ditambah 1 2 283. Belum selesai nak. Nah, setelah itu 193-nya ditaruh sini, 193. Setelah itu dikurangi, 3 kurangi 3 0. Nah, 8 kurangi 9 tidak bisa. Berarti mencoret ini 18 ya, sini 1. Nah, 18 dikurangi 9 berapa nak? 9. Nah, 1 dikurangi 1 0. Jadi ya, jadi 136 ditambah 147 dikurangi 93 sama dengan 90. Seperti itu ya nak. Ya anak-anak, sekarang anak-anak buka LKS-nya halaman 108 ya nak. Ya, di sini sudah memasuki pembelajaran 2 subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Nah, Bu April mau menjelaskan tentang bahasa Indonesia ya, pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Coba anak-anak dilihat di bagian ayo membaca. Nah, di sini ada percakapan anak-anak. Ada percakapan itu ada Udin, Badu, dan Edo. Nah, Ibu bacakan ya nak. Anak-anak harus mendengarkan. Nah, seperti ini. Udin, coba lihat. Got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Setelah itu, Edo menjawab, wah, iya, airnya juga tergenang. Setelah itu, Udin menjawab lagi, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Setelah itu, Badu menjawab, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Setelah itu Edo menjawab, aku kurang setuju Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Setelah itu Badu menjawab lagi, betul Din, sudah biarkan saja. Setelah itu Udin menjawab, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Setelah itu Edo menjawab lagi, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan.
Misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Setelah itu Udin menjawab, "Aku setuju dong." Setelah itu Badu juga menjawab, "Aku juga setuju. Jika demikian, aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got." Nah, di sini menceritakan bahwa Udin, Edo, dan Badu adalah pertemanan yang sangat dekat. Nah, Udin mengajak teman-temannya sebenarnya ingin membersihkan got, ya, membersihkan sampah. Tapi si Badu kaget, membersihkan got. Nah, dia beralasan bahwa got kan kotor dan bau. Nah, setelah itu si Edo juga kurang setuju anak-anak dengan ajakan si Udin, karena Edo merasa bahwa kita masih anak-anak. Setelah itu Edo memberikan saran kepada Udin, kenapa tidak minta tolong ke Pak RT bahwa melakukan kerja bakti atau bergotong royong. Nah, kita membantu yang ringan-ringan saja. Nah, setelah itu Badu sangat setuju anak-anak. Nah, setelah itu Udin ikut setuju juga dengan pendapat si Edo. Nah, setelah itu Badu setuju juga, tetapi dia juga merasakan bersalah karena dia membuang sampah ke dalam got. Nah, jadi anak-anak nggak boleh ya seperti Badu ya. Nah, kita harus selalu membersihkan lingkungan. Nah, jadi kalau ada kegiatan kerja bakti, anak-anak harus membantu ya. Seperti itu ya anak-anak. Ya anak-anak, sekarang buka LKS-nya halaman 109 ya. Di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran PPKN KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Coba anak-anak dilihat bagian ayo mengamati. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungannya bersih, lingkungan kembali bersih. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Setelah itu dijawab, baik, Pak, tidak apa-apa. Setelah itu Pak RT bilang, mari kita membersihkan bersama. Coba ya Nana dibaca kembali ya di LKS anak-anak semua. Nah, di sini di PPKN ini warga itu bergotong royong untuk membersihkan got. Nah, sampah yang terangkut itu diletakkan di pinggir jalan. Nah, setelah itu anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Lalu dengan adanya kerja bakti dan bergotong royong, warga ini merasa senang karena lingkungannya kembali bersih. Seperti itu ya nak. Nah anak-anak, sekian pembahasan pembelajaran hari ini ya. Kita hari ini belajar tema 1, hidup rukun,
Subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak harus tetap semangat, selalu belajar di rumah, dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa kalau pergi-pergi harus cuci tangan dan selalu memakai masker. Sekian dari Ibu April. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.